Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofur Reza Saputra. NIM saya 18720501005. Prodi pendidikan saya Pendidikan Ekonomi kelas B. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu dengan bab 2 yang berjudul analisis transaksi. Nah, tujuan analisis transaksi yaitu menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan dan catatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Nah, setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Jadi ketika ada suatu transaksi keuangan yang disebut akun harus dimasukkan ke dalam buku besar atau ledger. Klasifikasi utama dari akun. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditur. Nah, sedangkan kas ini aset itu meliputi kas perlengkapan bangunan, piutang, dan usaha. Sedangkan kewajiban yaitu meliputi utang usaha, utang wesel, bayar, utang gaji, dan seterusnya. Nah, dalam klasifikasi utama dari akun yaitu ada ekuitas atau pemilik adalah hak milik pemilik atas aset perusahaan, modal kris lak atau prive, dan penarikan prive atau penarikan kris lak. Nah, pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Nah, ketika kita mendapatkan pendapatan yaitu atas kita menjual produk kita atau menjual jasa kita dan kita mendapatkan pendapatan, baik itu pendapatan jasa atau pendapatan komisi atau pendapatan usaha. Nah, untuk selanjutnya yaitu beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Nah, dalam beban ini ada beberapa beban ya, yaitu beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Beban ini adalah beban ya, terjadi apabila kita utang kita atau beban kepada orang lain. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T atau dengan metode apa ya, kolom T. Nah, untuk ini adalah contoh akun T kas. Nah, kas di tengah-tengah ya. Akun T memiliki judul. Ibarat kata kita satu akun itu satu kolom, yaitu akun T. Nah, akun T kas, sisi kiri debit dan untuk sisi kanan itu kredit. Nah, akun T kas jurnal umum. Nah, kas ini kan terdiri dari jurnal umum, terus ada jurnal khusus juga. Nah, ini untuk akun T atau kolom T adalah sebagai berikut. Nah, ini yang sebelah kiri yaitu debit dan sebelah kanan itu adalah kredit. Pertama, jumlahkan sisi debitnya dulu. Nah, untuk semua sisi debit itu kita jumlahkan horizontal ya. 3.750 kita tambah 4.300, kita tambah lagi 2.900, dan total hasilnya adalah 10.950. Dan untuk sisi sisi kredit itulah 450, 1.400, dan 700 dan 2.900 itu kita jumlahkan semuanya. Nah, ini jumlahkan sisi debit dan kredit ini harus seimbang atau balance, yaitu antara antara debit dan kredit. Nah, maaf di sini ada kesalahan, yaitu kas untuk debit itu dikurangin sama akun kredit. Kalau semisal akun debit ternyata lebih besar, maka perusahaan mengalami kerugian. Transaksi dan akun neraca.
Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan $25 ke $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, untuk penjurnalannya adalah sebagai berikut. Uraian, kas 25 modal Chris Clark 25.000 menginvestasikan kas di nasional. Nah, ini untuk transaksinya. Baik, kita akan lihat dalam tabel buku besarnya. Pada 1 November, Chris Clark menyetorkan $25 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu kas $25, modal Chris Clark atau ekuitas itu $25 dengan tanggal November tanggal 1 November. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai $20.000 secara tunai. Nah, untuk pengisian akunnya sebagai berikut. Tanah $20, kas $20, dan membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Kita lihat untuk pencatatannya. Nah, pada tanggal kita lihat buku besarnya. Dampak dari jurnal ini di buku besar akan tampak seperti ini. Nah, November tanggal 1, 25. Nah, itu di kas ya. Kas. Sedangkan kreditnya $20.000 maaf, dan tanah debit $20 dan kredit pada tanggal 5 November Nasional memberi tanah senilai $20.000 secara tunai. Dampak dari jurnal ini di buku besar sebagai berikut. Nah, ini tidak ini contoh soal ini sama kayak tadi pada tanggal yang pas memberi tanah, ini secara tunai juga. Kita lengkap aja. Pada tanggal 10 November National membeli perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Nah, perlengkapan atau yang dicatat adalah perlengkapan $1.350, utang usaha $1.350. Nah, keterangannya yaitu membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kita lihat untuk buku besarnya. Dampak dari jurnal ini di buku besar sebagai berikut, yaitu perlengkapan kita taruh di kredit, perlengkapan kita taruh di debit yaitu $1.350, dan utang usaha kita taruh di kredit nominalnya yaitu $1.350. Pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditur sebesar $950. Nah, untuk jurnalnya, untuk transaksinya sebagai berikut kita catat, yaitu utang usaha 950, kas 950. Keterangannya yaitu membayar utang usaha kepada kreditor. Nah, dampaknya dari jurnal dari transaksi tadi di buku besar seperti berikut. Nah, kas November tanggal 1 di debit $25 dan di kredit $25. Nah, untuk tanggal 18 $7.500 di debit dan $3.650 di kredit, dan tanggal 30 kita tambahin $950 itu di kredit. Nah, untuk utang usaha itu di debit $950 dan kredit $1.350. Aturan saldo debit atau kredit dari akun-akun neraca. Akun aset kenaikan atau dalam bisa ditandai dengan min plus ya. Akun kewajiban penurunan juga penurunan min, kenaikan plus. Akun ekuitas pemilik atau modal penurunan atau kenaikan. Untuk akun-akun neraca yaitu akun-akun aset debit untuk kenaikan dan kredit untuk penurunan. Nah, jika ada kenaikan atau ada pendapatan masuk atau piutang masuk itu kita tambahkan atau jumlahkan. Dan untuk kewajiban yaitu akun-akun kewajiban. Debit untuk penurunan dan kredit untuk kenaikan. Ekuitas pemilik, akun-akun ekuitas. Nah, jadi kewajiban itu suatu kewajiban dari suatu perusahaan itu tersendiri kepada perusahaan lain. Nah, untuk ekuitas pemilik yaitu
debit untuk penurunan, dan jadi debit dikurang, kredit ditambah. Contohnya, pada tanggal 18 November Net Solution menerima pembayaran jasa sebesar $7.500 dari pelanggan atas jasa yang disediakan. Nah, untuk transaksi pencatatan transaksinya sebagai berikut: kas $7.500, pendapatan jasa $7.500, dan keterangannya yaitu menerima pembayaran jasa dari pelanggan. Nah, untuk buku besarnya sebagai berikut. Nah, dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu kas debit $25.000 dan kredit $25.000, dan untuk debit lagi $7.500. Untuk pendapatan jasa tanggal 18 November $7.500. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.